Selamat siang pemirsa, pada siang hari ini tanggal 20 Juni 2025 kita seperti lagu masa kecil naik ke puncak gunung tinggi sekali lah di situ. Ini pegunungan. Ini lembah Gunung Pandan. Lembah Gunung Pandan yang yaitu ada di atas. Di atas itu ini ketinggian sekitar berapa ya? 800. Ya. Ini kita lihat suasana, termasuk ibu bapak guru juga sedang menikmati jajanan di Bang Aris ya. Di Kang Aris ini juga dulu Bu Guru tapi sudah purna. Ya, ini kita kebetulan juga ada pengelola wisata Banyu Kuning. Ini beliau Bapak Agus dan juga bersama sang solehahnya Ibu Bedan. Ini tapi kita wawancara dulu dengan Bang Aris ya, yang sebagai tuan rumah atau warung steril dari ya. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam Mas Eko. Bang, non sewu. Bukanya di sini sejak kapan? Januari kurang lebih. Januari 2025. Oh begitu. Ya. Berarti non sewu. Ini suatu kegiatan dengan Ibu Purna sebagai betul. Akhirnya untuk sama-sama harus sekata untuk sepakat selalu berdua kan begitu. Oke, ya. Betul Mas Eko, betul. Termasuk langganannya juga ini ya. Super higienis. Berarti ya ada Bu Bedan, ada bos wisata edukasi Bu Guru itu ya. Ya, saya tak tanya teman ya seperjuangan dulu ya. Pondok Kopi Kang Aris Mas Eko. Ya, Pondok Kopi Kang Aris. Monggo Pak Yoto dan lain-lain ya. Ini loh Kang Aris sudah alih profesi baru ya. Dan juga meninggalkan profesi yang lama masih itu yang dari usaha itu. Enggak. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Cara lagunya berakhirlah semua ya usaha yang lama kan gitu ya. Oke. Kita akan tanya pada pengelola Banyu Kuning. Ya ini Pak Agus dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Eko. Pak, selamat siang Pak. Tadi dari mana Pak? Saya dari rumah mau ke base camp pendakian Gunung Pandan yang via Banyu Kuning. Jadi kita sejak bulan Mei kemarin itu sudah membuka atau melaunching jalur pendakian Gunung Pandan yang via Banyu Kuning. Ini kebetulan atas inisiasi teman-teman dan kita kolaborasikan dengan beberapa kabupaten yang di sebelah kita, Mas. Jadi Nganjuk, Madiun, Bojonegoro. Dalam rangka Lingkar Pandan. Jadi kita berikan nama Lingkar Pandan Foundation itu aksi-aksi berbasis wisata yang harapannya ke depan itu berdampak ekonomi kepada masyarakat. Multi efeknya ya? Betul. Itu termasuk ada warung, termasuk kuliner, termasuk oleh-oleh, nanti agro buah yang ke depan bisa kita kembangkan terus sehingga menyelaraskan dengan visi misi yang ada di Pemkab Bojonegoro bahwa ketahanan pangan dan lingkungan itu terbangun, terkolaborasi sehingga multi efeknya ke dampak ekonomi masyarakat yang lebih luas. Terus non sewu, tadi saya dengar jenengan tak cari di rumah katanya penjenengan sudah dari ini di wisata destinasinya yang dikelola kan gitu. Itu ada apa kok kelihatannya jenengan seri-seri atau mungkin ada terkendala tentang fasilitasnya atau kurang bagaimana Pak? Betul, ini sejak pandemi Mas Eko, wisata Banyu Kuning yang kami kelola kan stagnan. Jadi pasca pandemi itu sampai hari ini kita membuat formula baru bagaimana menghidupkan destinasi-destinasi yang pasca pandemi itu dianggap mangkrak. Itu harapannya ke depan kita hidupkan lagi dengan pengelola-pengelola muda yang baru, teman-teman kita muda dari desa,
sehingga mampu membuat paket di daerah selatan sini berkolaborasi setiap daerah antar kecamatan sehingga terbentuk ekosistem wisata yang sudah paket. Oh begitu ya. Ya. Jadi sudah merupakan paket, jadi tidak sistem amatiran gitu. Itu tujuannya. Namun tidak mudah. Hal ini kita lakukan juga sebagai upaya bagaimana pemberdayaan ekonomi di bidang wisata itu bisa terus eksis, Mas. Karena Gunung Pandan ini mempunyai histori sejarah baik mitologi maupun dari riset geologinya yang masuk di Geopark Nasional Bojonegoro. Ini yang harus kita perjuangkan karena Pemkab hari ini sedang berjuang untuk meneruskan dari status nasional menjadi UNESCO. Kemudian dari kami pegiat di desa harapannya juga membangun semangat secara bersama-sama, berkolaborasi, jadi ilangno kedaerahan. Jadi kita kalau pengen maju harus bersatu. Oh gitu ya. Oke, ini saya mau tanya pelanggan dari Kang Aris ya. Oh, iya. Oh, iya. Monggo. Ini Di nampaknya belakang, kan gitu samping. di belakang samping ya. Assalamualaikum, non sewu Pak Guru, Bu Guru. Waalaikumsalam. Izin Bapak. Izin Bapak. Ini saya dari Suneta Channel Bapak. Ini alhamdulillah subscribe-nya tuh sudah sekitar 3.900-an lah. Ini masuk kategori baru lah. Ini tadi saya tertarik dengan cerita potensi yang ada di daerah Grondonan Gundang ini ya, dengan destinasinya Banyu Kuning lah. Ini kebetulan ini ada konon ada warung dari warung Kang Aris ini kan warung pilihan untuk segi kebersihannya, segi masakannya dan sebagainya, ternyata betul-betul juga favorit. Penjenengan sebagai Tempat ngobrol yang enak. oh gitu. Izin Bapak, kenalkan Bapak nama siapa? Oke, nama saya Suryati Agustiawan, Pak. Dari SMP Dari SD Klino 3, Lino 3. Kecamatan Sekar. Oh Sekar malah Oh, ya. Ini iya, bukan saya saya ikut Sekar. Gondang ya. Ini Bunda siapa ya? Punyit dari SDN Bapak 1 Sekar. Ya, jauh. Satu. Ujung Emia barat. dari SD Klino 3 Sekar. Lino 3 Sekar. Saya Mat Soleh dari Klino 4. Oh begitu. Jadi justru pelangganannya malah justru di luar Gondang karena dagangannya. Gitu. Coba. Kalau Bunda ini Saya Delia, office girl. office girl-nya. Oh, office girl-nya ya. Bu, Iya. non sebenarnya purnatan berapa tuh, Bu? Helen? Purnatan berapa? Oh, masih lama. Oh, masih lama. Ya, Oh, kelihatan tua ya. dia ada di antara ibu kok. Oh iya, saya lagi sedih ini, Pak. Oh, begitu. Iya. Lagi Eh, sedih. Oh, gitu. Iya. Pak Non Sewu, nggih. Nggih. Pak Non Sewu, kesan di selama di apa ya, sebagai multi efek dari destinasi yang ada di daerah Klino ini kan bisa dikatakan Gunung Pandan ini kan ada di Klino ya. Iya. Itu apa Pak kesan-kesan di sini? Untuk pertama kali kesan saya itu yang pertama itu tempatnya sejuk. Yang kedua menyenangkan. Terus yang ketiga mungkin butuh sentuhan-sentuhan. Sentuhan-sentuhan itu dalam arti kan mungkin ada pembaruan atau yang lain mungkin dari Pemkab atau dari mana kan bisa Pak ya. Barangkali kan ada masukan-masukan biar ini loh Bojonegoro itu punya ikon itu namanya Gunung Pandan. Nah Gunung Pandan itu selama ini kan belum tersentuh Pak. Barangkali kan ada sentuhan-sentuhan itu bisa disulap jadi istimewa yang luar biasa gitu loh Oh, maksudnya. begitu. Oke, terima Oke, kasih. siap. Bapak asli mana, Pak? Saya asli Bubulan. Oh, Bubulan. Yo. Bubulan mantap. Iya, Bubulan. Bubulannya mana, Pak? Bubulan Celebung. Ya, Wah. Bubulan iki ponane Pak Edi. Loh. Jenengan ponane Pak Edi. Nggih. Oh, Mas Pur. Ya. Alhamdulillah. Yang Mas Pur biasa. ngulanan loh. Oh ya. Oh, tadi kan saya kok kelihatan Sekilas ya. familiar, Oh, iya. familiar ya ya. Pernah sedekah loh. Oh, Iya, aku pernah ke iya. rumahnya beliau. Ya. Saya pernah ke rumahnya beliau. Ya. Di Ngulanan. Bukan Ya. Eko bukan Roma. Iya. Ya. Terima kasih. Bu, kalau jenengan kesana bagaimana bisa memilih di Pondok Kopi Kang Aris ini sebagai dari pengembangan untuk destinasi wisata dan juga harapan jenengan kepada Pemda dalam arti di Dinas Pariwisata. Iya, yang pertama kita Kenalan dulu tadi Bu. Oh ya, Bunyit. Oh, Bunyit. Rumah saya Sambong Jongundang, sini aja. Ngajar di Mbobol 1 Sekar. Jadi kalau
ngopi di sini tuh seneng, temennya banyak, terus pemilik warungnya tuh familiar. Kemudian untuk apa namanya, ini wilayah Klino ini kalau bisa itu reboisasi lagi. Oh begitu ya. Ya, itu satu. Jadi Jadi biar tanaman keras ya. ya yang lebih apa daunnya yang lebih hijau, jangan Hijau hanya lagi, jati. sebagai Misalkan paru-paru dunia. iya gitu benar ya. sekali. Terus misalkan buah-buahan Oh, macam buah-buahan. durian atau Ya, jeruk atau yang lain alpukat. lah. Jadi nanti selain wisata juga kita bisa kayak pulang ah, biasa bisa Bawa bawa oleh-oleh. iya, benar, oleh-oleh gitu ya. ya gitu. Betul. Jadi tidak hanya cuma gunung aja, tapi tanamannya, kemudian keadaan cuacanya di sini kan sejuk. Oh gitu ya. Tuh, jadi seperti daerah-daerah yang lain kayak di Batu, kayak di Magetan itu kan dingin banget gitu Pak. Nah di sini kan sudah ini apa namanya rusak nih tanamannya, sudah tidak hijau lagi. Itu Iya. aja. Oke, terima kasih. Kalau Bunda, Bu siapa namanya tadi? Dari Bumia, saya Ya. rumahnya Kapas. Ya, oh kapas. Ya, kapasnya Iya. mana Bu? Kapasnya Mojo Deso, Kak. Mojokerto, ya. Terus gimana Bu mengenai kesan dan harapan jenengan dengan adanya destinasi Banyu Kuning di lingkup Gunung Pandan ini juga? Harapan saya sih akses jalannya itu diperbaiki lagi. Yang ke ini dari via Gondang Gondang Sekar ke ini kan Sekar. ada jalan yang miring itu Oh, Pak. yang di Bandotan Iya, itu ya? itu kan miring. Kayaknya itu udah miring dari tahun 2023 mungkin udah berapa tahun gitu loh, kok tidak ada sentuhan sama sekali. Sekarang malah sama warga, inisiatif dari warga sendiri, kayaknya ya dari warga atau dari mana saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Itu diuruk sendiri pakai tanah. Lah itu kalau pakai tanah kalau hujan kan juga becek dan licin gitu. Jadi ya harapannya ya gimana lah dinas terkait itu untuk membenahi jalannya itu, terutama gimana mau orang wisata jalannya ada tuh jelek gitu loh. Oh begitu, seperti itu sangat mendukung sekali destinasinya ya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke beliau yang ini anggun mempesona dan penuh wibawa ini. Ya Bapak. saya Mas Soleh dari Sumber Bendo Bubulan. Oh, berbenda bulan ya. Iya. Ada Pak Edi juga banyak Iya. di situ ya. Kalau menurut saya, kalau Banyu Kuning itu sekarang kurang diperkenalkan, apalagi oleh pemerintah desanya. Kebanyakan saat ini yang diperkenalkan itu kan yang Gunung Pandan. Itu pun kalau kita lihat di medsos, itu yang memperkenalkan malah pengunjung dari luar, bukan dari daerah sini. Makanya butuh sentuhan dari Pemdes di sini. Itu menurut saya. Jadi ada nilai pedulinya dulu dari Iya. Pemdes sehingga Yang dari luar aja peduli, kok yang di dalam kurang mempedulikan. oh begitu ya. Jadi mungkin dengan adanya ini Suneta Channel datang ini juga untuk menggali Iya, informasi untuk betul. disampaikan kepada bahwa inilah keberadaan dari destinasi sebagai apa ya pendamping atau pendukung dari Gunung Pandan ini menjadi salah satu tujuan wisata kan gitu. Salah satu destinasi yang perlu digali lagi potensinya. Ya terima kasih Bapak. Waktunya Sama-sama. sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Iya. Idem-idem saja. Inilah cukup simpel ya. Ya terima Sama kasih lah, ya. kurang lebih. Ya, terima kasih. Ini Sama-sama. ada kaosnya Bu Wakil Bupati digantung. Ini kalau kita tidak cerdas, tidak cerdik itu loh. Oh ya bukan calon ya itu ya. Oh ya makanya ya sudah. Itu kaosnya ya itu tadi. Kita sekarang kembali ke ahli gizi dan juga kesehatan masyarakat. Oh betul saja. Oke, kita kembali kepada Big Boss dari destinasi Banyu Kuning. Dan nampaknya juga dapat banyak apresiasi di mana pengunjung termasuk bapak-bapak ibu guru tadi bahwa berharap untuk dapatnya dukungan untuk sarana jalan. Ya, ini kemarin kebetulan kami diundang oleh Bupati Bojonegoro. Jadi terkait lingkungan dan mitigasi bencana, kemudian pengembangan destinasi wisata. Beliau sangat mensupport penuh. Jadi mulai Gunung Pandan sampai ke Wonocolo nanti. Jadi ini bisa kita lihat di arah Gunung Pandan kita. Ya.
Terus untuk arah Banyu Biru dari sini berapa? Kalau Banyu Kuning dari sini Oh, iya, 1 Banyu kilo. Kuning. Oh, 1 1 kilo. 1 kilometer. Enggak, sini banyak kendaraan. 1 kilometer. Ini menurut Kita ketutupan dan agak sana biar tahu untuk apa Gunung Pandannya bisa kita ya. kalau dari titik sini 1 kilometer. 1 kilometer itu masuk wisata Banyu Kuning. Kemudian 500 meter dari situ ada base camp menuju pendakian. Oh gitu. Ya, sudah kita launching. Ya, jadi ramai sekali kalau hari Sabtu Minggu ini teman-teman dari luar daerah kemarin dari Blora dan Cepu. Oh begitu ya. Blora, Cepu, Tuban itu yang sudah melakukan minggu kemarin kegiatan di Gunung Pandan. Sudah mulai ramai karena ada 4 jalur pendakian. Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Kades wilayah Madiun, kemudian Nganjuk. Ya. Ini sepakat sudah buka jalur pendakian di wilayah masing-masing sehingga terjadi kolaborasi. Kolaborasi. Jadi endingnya adalah di Gunung Pandan. Gunung Pandan. Ya, nanti multi efeknya bisa destinasi di bawahnya. Kemudian kemarin sudah dilakukan pemetaan agro dan ternyata Bupati Bojonegoro itu menyampaikan sudah ada MOU dengan Perhutani kaitan dengan tanaman tegaan yang berada di tengah-tengah ketahanan pangan. Ini diatur dengan pola jarak tanam tanaman agro, Mas, buah. Ya. Jadi tidak tanaman tegaan tebang lagi, tapi buah ya. buah. Meliputi apa saja, Dan? Ada alpukat, jengkol, dan lain-lain. Durian. Itu yang kemudian nanti bisa dipetakan di wilayah-wilayah daerah di bawah Gunung Pandan ini sampai ke hilir sana, sehingga satu tujuannya perbaikan ekologi. Ya. Yang kedua adalah mitigasi di daerah aliran sungai. Oh, ya. Itu nanti ada gerakan menanam bambu di tepian sungai yang dialiri Kali Pacal dan Kali Gandong. Kebetulan Desa Kerondonan ini merupakan 2 hulu sungai. Jadi sungai besar yang mengarah ke Bojonegoro dengan Solo itu ada Kali Gandong dan Kali Pacal. Ini tentu menjadikan perhatian khusus karena MDPL-nya tertinggi di Bojonegoro adalah di wilayah Gunung Pandan. Oke, terima kasih Dan waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih, Mas.